Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadam Zulkifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini ada judulnya yaitu Supervised Learning Support Vector Machine (SVM). Nah, di sini itu ada tujuan penugasan memahami konsep dasar dari algoritma support vector machine atau SVM, dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai secara kerja SVM, mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana, menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Nah, penugasan ini yang pertama, kita tuh buat video tentang konsep dasar support vector machine, komponen utama SVM, terus intuisi SVM, kernel trick, dan juga mengapa memilih SVM. Nah, dari yang pertama ini ya, kita akan menjelaskan tentang konsep dasar support vector machine ini, definisi dan tujuannya, yaitu support vector machine itu salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, klasifikasi, dan juga bisa digunakan untuk regresi, meskipun lebih sering digunakan untuk klasifikasi. Tujuan utama SVM itu adalah mencari garis atau bidang pemisah terbaik yang disebut hyperplane, yang memisahkan data dari dua kelas dengan margin yang paling lebar. Nah, jadi bukan hanya sekedar memisahkan, tapi juga memaksimalkan jarak antara kelas satu dengan kelas lainnya, supaya hasil klasifikasinya itu lebih kuat dan juga lebih general. Nah, terus yang kedua itu ada komponen utama SVM. Di sini ada hyperplane, margin, support vector. Nah, hyperplane itu adalah garis untuk antara data dua dimensi, terus bidang untuk data tiga dimensi, dan juga lebih umumnya itu disebut hyperbidang dalam dimensi yang lebih tinggi. Hyperplane inilah yang bertugas memisahkan data dari dua kelas yang berbeda. Nah, terus selanjutnya ada margin. Di margin itu adalah jarak antara hyperplane dan juga titik-titik data terdekat dari masing-masing kelas. Nah, SVM ini kan akan mencoba memaksimalkan margin ini, karena semakin besar margin itu semakin kecil kemungkinan model salah mengklasifikasikan data baru. Nah, terus yang terakhir ada super vector. Di super vector ini adalah titik-titik data dari masing-masing kelas yang paling dekat dengan hyperplane. Titik-titik ini juga menentukan posisi dari orientasi hyperplane. Nah, mereka adalah inti dari penentuan pemisah, karena kalau support vector digeser itu hyperplane-nya akan berubah. Nah, yang ketiga itu ada intuisi SVM. Bagaimana SVM itu menentukan batas klasifikasi yang optimal. Sederhananya, itu SVM bekerja dengan mencari pemisah terbaik antara dua kelas data. Tapi bukan hanya cari garis pemisah sembarangan, tapi SVM juga akan mencari garis yang membuat jarak terjauh dari dua sisi, dua kelas data. Nah, terus bayangin kalau misalnya kita itu punya dua kelompok titik. Misalnya itu ada titik merah dan juga titik biru. Nah, dan kamu itu pengen gimana ya, menarik satu garis yang memisahkan keduanya. Nah, daripada narik garis salah satu kelompok, itu SPM itu akan nyari garis di tengah-tengah yang masih aman, punya jarak aman dari antara dua kelompok. Nah, dengan cara ini nih model jadi lebih kuat menghadapi data baru, karena batas klasifikasinya itu tidak terlalu dekat dengan ke salah satu kelas. Yang keempat itu ada kernel trick, menjelaskan bahwa SVM itu bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel, linear RBV, pilo, polinomial, dan juga sigmoid. Di kernel trick ini, kalau data kita tuh nggak bisa dipisahin secara linear, itu artinya titik-titik data dari dua kelas itu saling bercampur di antara ruang dua dimensi ataupun tiga dimensi. Maka SVM itu bisa menggunakan sesuatu yang disebut dengan kernel trick. Nah, kernel ini ngemungkinin si SVM itu memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana si data tersebut itu bisa dipisahkan secara linear. Bayangannya gitu gini, di antara ruang dua dimensi, titik-titiknya itu berantakan. Tapi kalau dipindahkan ke ruang tiga dimensi, itu bisa saja tiba-tiba kelihatannya itu jelas mana yang kelompok A juga mana yang kelompok B.
Nah, beberapa jenis kernel yang umum kita gunain itu ada linear kernel itu digunakan jika data kita tuh memang sudah linear. Terus ada polinomial linear itu memetakan ke ruang yang lebih tinggi dengan fungsi polinomial. Terus ada RBF, radial basis function, itu digunakan untuk data non linear yang kompleks. Terus ada yang terakhir ada sigmoid, itu mirip dengan fungsi aktivasi dari neural network. Nah, terus yang kelima ada mengapa memilih SVM. SVM itu punya beberapa keunggulan yang bikin dia itu menjadi menarik yang bisa kita pakai gitu ya, kita gunain. Yang pertama itu ada efektif untuk data yang berdimensi tinggi, bahkan kalau jumlah fitur itu lebih banyak daripada jumlah data. Terus bekerja lebih baik saat margin antar kelas itu lebih jelas. Terus fleksibel karena bisa digunakan untuk data linear maupun non-linear berkat dari si kernel. Terus yang terakhir ada kuat terhadap overfitting karena terutama saat jumlah fitur itu banyak. Tapi SVM itu juga ada beberapa kelemahan, ya, misalnya kurang cocok untuk data sebesar, terus karena komputasinya itu bisa berat, terus ada agak sensitif terhadap pemilihan parameter dan juga jenis kernel. Nah, baik di sini konsep dasar support vector machine itu sudah kita jelasin secara materi. Terus selanjutnya itu kita ada penerapan SVM. Studi kasusnya itu datasetnya Titanic. Mahasiswa itu menjelaskan proses implementasi secara naratif juga menentukan hasil training. Nah, yang pertama itu deskripsi dataset Titanic. Target survive itu 1 selamat dan juga 0 itu yang tidak selamat. Fitur-fitur pada dataset Titanic itu ada kolom, tipe data dan juga deskripsinya. Di kolom itu ada passenger ID, P-class, name, sex, age, ships, SP, part, tiket, fare, cabin, embark. Di tipe datanya itu ada integer, string, float, dan juga integer, string, dan juga float. Di sini ada deskripsinya, dari kolom ini deskripsinya apa. Seperti ini, passenger ID ini ID unik untuk setiap penumpang, dan itu segala macam. Terus ini ada langkah-langkah umum implementasinya. Yang pertama, ini kita bisa jelasin di bagian sini. Di sini, ini. Nah, langkah-langkah, ini tutup. Nah, ini di sini kan pertama langkah-langkah umum dan juga implementasinya itu ada import library dan juga dataset. Di sini kita juga import library. Library yang kita pakai itu Pandas, NumPy, terus dari ini juga kita pakai sklearn model selection, sklearn pre-processing, SVM, dan juga matrix. Ini. Terus kita load datasetnya, Titanic CSV. Ini datanya sini. Kita bisa lihat di sini. Ini datasetnya. Kalau udah, kita lanjut ke nomor 2. Pra-processing, handle missing values, juga encoding categorical. Ini ada juga drop kolom yang tidak terlalu relevan untuk model. Nah, ini ada beberapa kolom yang mungkin nggak relevan untuk kita iniin, untuk si modelnya, yaitu ada passenger ID, ada name, tiket, dan juga cabin. Terus ada tangannya missing value. Di sini ada age dan juga embark. Terus di sini ada encoding variabel kategori. Di sini ada sex dan juga embark. Terus yang ketiga itu kita ngelakuin split data, training dan juga testing. Ini bagian untuk yang fitur dan ini juga targetnya. Fitur yang kita ambil itu survive ini. Terus df drop survive, terus nilai x itu survive. X train, x test, train, test, dan split. Nah, ini gunanya untuk split data untuk bagian yang training dan juga testing. Ini kan ada x train, ada x test, y train, dan juga y test. Terus yang keempat ada standarisasi fitur scalar, standar scalar, x train scalar.
dan juga X-test scalet. Terus yang kelima itu ada pelatihan model SVM dengan kernel RBF sebagai default, model SVC, kernel RBV random state, model fit juga X-train, scaled, dan juga Y-train, kita menggunakan data train. Terus yang keenam itu evaluasi model. Nah, ini kita bisa visualisasiin hasil dari implementasinya. Nih, ada akurasi, classification report, dan juga confusion metric. Nah, kita masuk ke bagian yang C, evaluasi hasil. Di sini bagaimana nilai akurasinya? Kita bisa lihat di sini nilai akurasinya itu 0,518 ya, 15 ini. Nah, ini artinya model itu udah cukup baik ininya, akurasinya, yaitu 81%, 81,5%. Terus kita masuk ke classification report. Di sini itu classification report. Nah, ini 0 dan 1. 0 ini kan di sini 1 itu selamat, 0 itu tidak selamat. Nah, ini kita bisa lihat precision-nya dari matrix precision itu 0,82, dan yang selamat itu juga 0,82. Nah, bagian yang metric recall itu ada 0,89 dan juga 0,72. Nah, untuk yang F1 score itu 0, untuk yang tidak selamat itu 0,85 dan juga yang selamat itu 0,76. Terus bagian support itu ada 105 dan juga 74. Nah, yang di precision itu dari semua prediksi yang selamat itu berapa banyak yang benar. Nah, terus kalau untuk bagian yang recall itu dari semua yang benar-benar selamat itu beberapa banyak yang berhasil dikenali sama si model. Terus untuk bagian F1 score itu gabungan dari precision dan juga recall. Makin dekat ke 1 itu semakin bagus. Dan juga yang terakhir ada support, itu jumlah sampel dari tiap kelas. Nah, ini kita bisa lihat insight-nya itu model itu lebih baik mengenali orang yang tidak selamat karena recall-nya itu 0,89 daripada orang yang selamat karena recall-nya itu cuma 0,72. Artinya itu model itu lebih artinya si model itu kadang tuh gagal menangkap korban yang seharusnya itu selamat. Mungkin bisa ditingkatkan dengan balancing ataupun tanning model. Nah, terus yang terakhir itu ada confusion matrix ya. Confusion matrix ini kita bisa lihat gimana cara jelasinnya ya. Untuk bagian ini kan 893, 12, 21 dan juga 53. Nah, ini nih gini, di sini ada tanda kosongnya. Oke, coba kita salin. Aduh. Salin dulu. Aduh. Bisa lihat di sini. New. Saya taruh sini. Nah, di sini kita tuh gini. Ini kosong. Juga di sini itu kosong. Di sini 1. Ini juga 1. Ini ya. Nah, ini interpretasinya itu true, positif, yang selamat dan juga itu diprediksi selamat itu ada 53 orang. Ini satu ini ada 53 orang itu true positif yang selamat dan juga diprediksi pasti selamat. Terus ada true negatif yang bagian 93, ini bagian ini kosong ini itu tidak selamat dan juga diprediksi pasti tidak selamat. Nah, di sini ada bagian 12 dan juga 21. Nah, 12 dan 21 ini juga itu ada sebetulnya. Kalau yang 12 ini adalah false positif
itu tidak selamat, tapi diprediksi selamat. Itu ada 12 orang. Terus ada 21 orang yang ternyata tuh selamat, tapi diprediksi itu nggak selamat. Nah, bagian ini yang paling perlu ditingkatkan kalau prioritasnya itu menyelamatkan orang. Gitu. Jadi ini confusion matrix-nya. Kita lanjut ke bagian yang C. C udah tadi ya, kita udah ngelakuin evaluasi dan juga visualisasi hasil. Terus kita ke D, refleksi, dan juga pertanyaan diskusi. Jelaskan Jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini, Titanic, bagaimana SVM itu menemukannya, dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seseorang penumpang. Nah, yang pertama itu kita jelasin dulu apa itu hyperplane. Hyperplane itu adalah dalam konteks support vector machine itu adalah sebuah garis pemisah dalam 2 dimensi, bidang dalam 3 dimensi, atau lebih umumnya itu sebuah permukaan dimensi tinggi yang digunain untuk memisahin dua kelas data dalam gimana sih? Gini. Hyperplane dalam konteks support SVM itu adalah sebuah garis pemisah 2 dimensi dan 2 dimensi, 3 dimensi, atau lebih umumnya itu sebuah permukaan dimensi tinggi yang digunain untuk ngemisahin dua kelas data gitu. Nah, dalam hal ini dalam kasus Titanic ini penumpang yang selamat itu kan 1 dan juga yang tidak selamat itu 0. Nah, setiap penumpang itu direpresentasikan sebagai titik dalam ruang fitur berdimensi banyak. Misalnya nih, berdasarkan umur, jenis kelamin, kelas tiket, dan lain-lain. Nah, SPM itu akan cari hyperplane terbaik yang bisa memisahkan kedua kelas dengan margin terlebar, yaitu jarak terjauh antara hyperplane dan titik data terdekat dari masing-masing kelas. Nah, artinya itu hyperplane itu menjadi dasar keputusan model. Penumpang yang jatuh di satu sisi hyperplane diprediksi selamat, sedangkan yang di sisi lain diprediksi itu tidak selamat. Nah, model SPM itu tidak hanya mencari pemisah biasa, tapi model SPM itu menjadi pemisah teroptimal yang berdasarkan menjadi pemisah teroptimal berdasarkan margin. Nah, terus yang kedua itu mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SVM. Mengapa scaling fitur itu penting sebelum menggunakan SVM itu karena scaling atau standarisasi fitur itu sangat penting dalam SVM. Karena SVM itu menggunakan jarak antara titik, misalnya itu Euclidean distance, untuk menentukan margin dan posisi hyperplane. Jika satu fitur seperti VAIR punya rentang nilai jauh lebih besar daripada fitur lain, misalnya itu P-class, ini di kolomnya ini, VAIR itu memiliki rentang nilai yang paling jauh daripada fitur lain, misalnya itu kayak P-class, itu maka SPM itu akan terlalu berat memprioritaskan fitur tersebut. Nah, hal ini bisa nyebabin model itu tidak seimbang dan juga tidak akurat. Nah, dengan ngelakuin scaling, semua fitur itu diberi skala yang sama. Biasanya itu dengan rata-rata 0 dan juga standar deviasi 1. Ini ngebuat model bekerja lebih adil dan efisien dalam memilih batas klasifikasi. Terus kita lanjut ke nomor 3, itu apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model. Nah, kernel itu fungsi yang digunakan SVM untuk memetakan data dari ruang ASCII ke ruang dimensi lebih tinggi agar bisa dipisahkan dengan hyperplane. Nah, dampaknya itu lebih besar karena si linear itu cocok untuk data yang bisa dipisahkan dengan garis lurus. Nah, terus RBV cocok untuk data yang non-linear. Terus polinomial bisa memisahkan data dengan pola kuadrat ataupun kubik. Nah, terus ada sigmoid, itu mirip dengan fungsi aktivasi pada neural network. Nah, jika kernel itu tidak sesuai dengan bentuk data, itu model itu bisa underfit ataupun overfit. Nah, performa prediksi bisa turun drastis. Itu jadi pemilihan kernel itu sangat berpengaruh kepada akurasi dan juga generasi model. Terus yang keempat itu ada bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Nah,
jika jumlah data antar kelas itu tidak seimbang, misalnya itu lebih banyak penumpang yang tidak selamat daripada yang selamat, itu model bisa menjadi bias ke kelas yang ke mayoritas. Nah, beberapa cara untuk ngatasin itu ada oversampling, kelas minoritas seperti apa ya? Oversampling kelas minoritas, misalnya itu kayak smooth, terus undersampling kelas mayoritas, terus bisa gunain juga kelas wake pada SVM, yaitu ngeberi bobot lebih tinggi dengan kelas minoritas agar si model tuh lebih memperhatikan si itu kelasnya itu. Terus kita lanjut ke 5, apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain. Nah, kelebihannya itu adalah akurat dalam banyak kasus klasifikasi, terutama untuk data yang dengan margin yang jelas. Terus yang kedua ada efektif untuk high dimensional data. High dimensional data itu banyak fitur. Bekerja baik pada dataset yang kecil hingga sedang. Terus bisa menggunakan berbagai jenis kernel untuk mengakomodasi bentuk data yang berbeda. Nah, keterbatasannya itu, yang pertama itu ada kurang cocok untuk dataset besar, karena waktu pelatihan tuh bisa sangat lama. Terus sulit diinterpretasi karena secara langsung, terutama jika menggunakan kernel yang non-linear. Terus perlu scaling fitur terlebih dahulu, dan juga pemilihan kernel pada parameter SVM seperti C atau gamma itu memerlukan eksperimen dan juga tuning. Baiklah, segitu saja kuis untuk kecerdasan buatan, supervisor learning, SVM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.